Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Kaktus Hitam Putih. Kali ini kita bakalan bahas cerita di zamannya Nabi Sulaiman. Tentang siapa? Udah pasti udah tahu dong siapa. Ya, langsung aja kita masuk ke videonya. Check it out! Di suatu negeri, ada seorang raja yang sangat kaya raya. Ia merupakan keturunan terakhir dari keturunan Ya'rib bin Khatan, yaitu nenek moyangnya dari penduduk Arabia. Dalam tafsir Al-Kasyaf, nah teman-teman, Raja Syahril ini, bayangin, kekayaannya juga luar biasa. Berarti turun-temurunnya bangsa atau penduduk Arabia ini merupakan golongan orang-orang yang kaya ya teman-teman. Memang kaya raya, sultan semua. Ya bener. Oke, jadi Raja Syahril ini saking kayanya, saking masyhurnya, saking di atas gitu kan. Beliau nggak mau menikah dengan seorang wanita dari bangsa manusia. Tapi beliau menikah dengan wanita dari bangsa jin yang bernama Raihana binti Sakan. Ya, menikah dengan seorang jin wanita. Dan dalam pernikahan mereka memiliki seorang anak dan hanya satu-satunya anak, berarti anak tunggal nih, tapi perempuan yang diberi nama dengan Ratu Balkis. Ya, seperti yang kita ketahui, Ratu Balkis merupakan ratu yang sangat terkenal dengan kekayaan dan kecerdasannya. Sekarang kita bakalan bahas bagaimana tuh cerita Ratu Balkis yang menjadi mu'alaf karena ditaklukkan oleh Raja Sulaiman, yaitu Nabiullah Sulaiman yang memiliki mukjizat bisa berbicara dengan seluruh makhluk di alam semesta, baik itu manusia, hewan, hingga jin sekalipun. Dan tentara beliau luar biasa. Jadi teman-teman, udah kita balik ke kisahnya Ratu Balkis dulu. Dari kecil, Ratu Balkis ini kan anak tunggal, memang anak satu-satunya kan. Jadi otomatis semua kekayaan ayahnya, hingga tahta ayahnya yang bakal menjadi penerus tahta itu kan Ratu Balkis. Tapi nggak semudah itu, karena beliau perempuan, jadi ada penolakan dan ada kayak pro kontra antara boleh apa enggak nih Ratu Balkis yang bakal menjadi penerus gitu kan. Jadi pembesar-pembesar kerajaan itu udah mulai melihat, udah mulai menilik-nilik nih, udah mulai menilai-nilai kesehariannya Ratu Balkis segala macam. Nah, teman-teman, Ratu Balkis ini merupakan anak yang cerdas, pintar, cerdas, berpendidikan, dan kematangan emosional yang sudah diterapkan dari kecil. Sehingga meskipun dia itu bakalan menjadi seorang ratu, dia nggak bakalan melibatkan antara perasaan dan keputusan yang harus diambil dengan logika, gitulah istilahnya teman-teman ya. Jadi teman-teman, udah dari kecil Ratu Balkis itu selalu berusaha menyeimbangi diri agar dia bisa diakui oleh pembesar-pembesar kerajaan dan bisa dipilih sebagai penerus kerajaan ayahnya. Oke teman-teman, dari kecil tuh kalau misalnya laki-laki manah, beliau juga memanah. Kalau laki-laki main kuda, kalau laki-laki main pokoknya semua prestasi-prestasi raja juga dilakukan oleh Ratu Balkis. Akhirnya beliau tumbuh dewasa sehingga beberapa, nggak seluruh, tapi ibaratnya 95% atau 85% pembesar kerajaan itu menyetujui Ratu Balkis sebagai penerus kerajaan. Tapi disinilah mulai penduduk kota Yaman ketika itu terpecah menjadi dua. Yang pertama di bawah kepemimpinan Ratu Balkis, di mana penduduknya aman, damai, sejahtera. Karena Ratu Balkis itu memimpin dengan sistem demokrasi, yaitu semuanya bisa berbicara, semuanya bisa berpendapat, dan Ratu Balkis bakalan mendengarkan dan mempertimbangkannya. Sedangkan satu lagi, yaitu dipimpin oleh raja yang zolim. Penduduknya itu menderita, dan sangat ironis teman-teman, sangat prihatin gitu penduduk-penduduknya, tapi masih bertahan di sana, nggak bisa keluar. Jadi kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Balkis ini berada di negeri Saba, sehingga Ratu Balkis dijuluki dengan Ratu Negeri Saba. Penduduknya tuh tenang, penduduknya itu damai, aman, sejahtera gitu, tercukupi. Semuanya bahagia-bahagia aja. Cuman masalahnya cuma satu nih teman-teman. Mereka semua menyembah matahari. Suatu ketika, jadi Ratu Balkis lagi istirahat. Kayak misalnya kalau dalam kerajaan itu kan ada kayak kursi berbentuk kasur gitu ya. Atau memang tidur di kasur. Gak tau lah.
Jadi ada burung masuk ke kamar beliau. Jadi burung hudhud gitu kan. Dijatuhkanlah sama burung hudhud sesuatu ke arah wajah bagian atas. Jadi lagi tertidur agak lelap-lelap gitu, terbangun. Ratu Balkis akhirnya melihat apa nih gitu kan, benda tadi yang dijatuhkan sama burung. Pas dibuka ternyata surat, cuman dibungkus sama emas, jadi agak kayak diikatkan emas gitu, jadi agak berat ya teman-teman, makanya dia sampai kebangun Ratu Balkis. Jadi pas dibuka suratnya, dibaca isinya, yang isinya kayak gini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, janganlah engkau sombong kepadaku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Sulaiman, gitu. Jadi dari Raja Sulaiman, gitu. Membaca surat ini, teman-teman, ini kan kayak peringatan bakalan terjadi peperangan ataupun ditaklukkan sebuah negeri oleh raja yang lain, gitu kan. Ratu Balkis nggak langsung emosi, nggak langsung gegabah, nggak langsung, gimana, panik, nggak. Tapi Ratu Balkis mengadakan meja bundar atau musyawarah dulu dengan menteri-menterinya atau pembesar-pembesar kerajaannya. Udah didudukkanlah semuanya, tuh, rapat, hadir semuanya. Ratu Balkis mengatakan, wahai pembesar kerajaan, sesungguhnya aku sudah dikirimkan surat oleh orang yang mulia, yang isinya dibukakan, dibaca. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan janganlah engkau sombong kepadaku. Datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri, gitu katanya. Kemudian Ratu Balkis mengatakan kepada pembesar-pembesarnya setelah membaca isi surat tersebut, sesungguhnya surat ini dari Sulaiman, dari Raja Sulaiman, gitu katanya. Wahai pembesar-pembesar kerajaan, berikanlah kepadaku pendapat kalian, berikanlah kepadaku pandangan kalian tentang masalah ini, agar aku bisa mengambil keputusan. Sesungguhnya aku tidak pernah mengambil keputusan sesuatu apapun sebelum kalian menghadiri majelis-majelisku. Gitu katanya. Saking memang musyawarah harus gitu kan, nggak mau ambil keputusan sendiri. Akhirnya salah satu dari pembesar kerajaan, mungkin ini di bagian bukan pemasokan sih, kayak yang mengetahui kekuatan kerajaan gitu ya, bagian militer gitu. Orang itu mengatakan, sesungguhnya kita memiliki kekuatan yang besar dan keberanian yang luar biasa. Tetapi kembali lagi kepada Ratu, bagaimana ingin Ratu memutuskan sesuatu, sehingga pikirkanlah apapun yang engkau perintahkan kepada kami, gitu katanya. Jadi ibaratnya kerajaan kita tuh mampu kalau seandainya berperang, gitu kan, kata dia. Jadi Ratu Balkis akhirnya mengatakan, sesungguhnya raja-raja terdahulu, mereka kalau ingin menaklukkan suatu negeri, mereka pasti bakalan membuat negeri tersebut yang penduduknya yang mulia menjadi hina. Sesungguhnya begitulah yang mereka lakukan. Jadi kita begini saja, gitu kata Ratu Balkis. Mungkin gitu ya percakapannya. Akan aku kirimkan hadiah untuk Raja Sulaiman, dan kita akan menanti apa yang dibawa pulang oleh orang-orang suruhan kita. Jadi ibaratnya ini diambil hadiah, dimasukkan ke peti, disuruh bawa ke orang-orang suruhannya Ratu Balkis ke negeri Raja Sulaiman. Pergi orang tuh, udah pergi beberapa waktu, udah agak 2 minggu, 3 minggu, ada beberapa bulan nih, pulang. Orang-orang kerajaan itu udah menunggu banget tuh gimana bawaan mereka, apakah bagaimana jawaban dari Raja Sulaiman gitu kan. Udah pulang orang ini, menjumpai Ratu Balkis. Ketika di situ diceritakan sama orang ini, wahai Ratu, sesungguhnya negeri yang dipimpin oleh Raja Sulaiman itu sangat besar, dan kerajaan yang dipimpin oleh Raja Sulaiman itu sangat megah. Sehingga ketika kita memberikan hadiah sebagai jawaban dari suratnya mereka, kita nggak datang ke sana, nah Raja Sulaiman ini marah besar.